أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Menjadi nasihat yang makbul, yang bisa kita amalkan dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita telah sampai pada bab khumasi, pada nasihat yang ke-20. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Hatim al-Asam rahimahullahu annahu qala al-'ajlatu min asy-syaitan illa fi khamsi mawadhi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam it'amud dhayfi idza nazala wa tajhizul mayyiti idza mata wa tazwijul banati idza balagat wa qada'ud daini idza wajaba wa taubatu minadz dzambi idza farada. Makalah yang ke-20 daripada Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-ajlatu, tergesa-gesa itu bagian daripada syaitan, kecuali fi khamsi mawadhi'a, kecuali dalam 5 tempat, 5 posisi, tidak termasuk tindakan yang tergesa-gesa itu daripada syaitan. Apa yang pertama telah kita bahas. Yang pertama, it'amud dhaif, memberi makan tamu. Bima la yatakallaf indal mudhif, memberi jamuan makan kepada tamu-tamu dengan sesuatu yang tidak membebani bagi orang yang menjamu atau orang yang yang menjamu dan yang yang dijamu tidak membebani kepada yang tuan rumah, yang sahibul bait. Ini yang pertama, memberi makan kepada tamu ini termasuk min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita bahas pada pekan yang lalu di masjid yang satu ya. Kemudian idza nazala ayatu fi manzilihi, memberi makan tamu ketika tamu itu masuk ke dalam rumahnya. Di manzili. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu muslim syahwatahu haramallahu ta'ala 'alan nar, akhrajahu al-Baihaqi. Siapa orang yang memberi makan saudaranya yang muslim syahwatahu, makanan yang menjadi seleranya, kesenangannya, makanan yang jadi hobinya, kesenangannya, kesukaannya, maka orang yang memberi makan saudaranya itu sesuai yang diinginkan oleh saudaranya, haramallahu ta'ala nar, Allah haramkan baginya api neraka Allah. Ini fadilah menjamu makan orang luar biasa, apalagi jika dijamu sesuai seleranya orang yang dijamu, selama seleranya itu tidak melewati, tidak keluar daripada syariat. Kalau seleranya balok, kayak gitu rugi. Seleranya babi, kayak gitu rugi. Kalau seleranya masih wajar dalam naungan syariat, silakan. Catatan kita mampu dan tidak membebani. Guna membebani, lagi pas saja. Kemudian an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama aqahu min al-khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu min al-ma'i hatta yuriyahu ba'uda min an-nari sab'a qanadir kullu khandaqin masiratu 700 'amin, akhrajahu an-Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi radhiyallahu anhu. Siapa orang yang memberi makan saudaranya yang lain yang muslim daripada makanan roti jadi karena roti
hatta yushbi'ahu, hingga tamunya, hingga saudaranya itu kenyang dengan makanan yang dijamukan itu, walaupun makanan itu hanya roti. Saqahu minal ma, dan dia memberi minum kepada saudaranya minal ma, daripada air putih, cai es buah, kira-kira inji. Hatta yurwiyahu, hingga puas saudaranya yang diberi makan, diberi minum sampai puas. Ba'uda minan nar, maka orang yang memberi makan dijauhkan dari api neraka Allah. Bagaimana jaraknya dengan neraka ketika dijauhkan? Sab'a khanadik, dengan jarak 7 parit, 7 lubang yang dikali. Kullu khandakin, setiap parit itu dengan parit yang satu, karena 7 parit, setiap satu parit masih ratu sab'amiyati am, perjalanan 700 tahun. Nah, jadi sekali fadilana memberi makan orang, roti, sanggarauti, tahu isi, dari Jawa. Ya saya dia kan deh, nanti aku pengajian. Ya kan, Nuna Jahina. Teh di bawah kena pakai jahe, nah sudah luar biasa. Apalagi mulai jahe, jadi itu namanya la tahqiran minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talib. Intinya jangan pernah meremehkan sedekahmu, pemberianmu, biar sedikit insya Allah besar di sisi Allah. Ya, dipandangi tidak naan tidak kudu sanggara unti, mana sanggara unti pun nana itu. Nasib lagi, jangan ada orang malu mau beramal, ada sisi kadang masa anu di nakuan sisi, apa sih tenunggap. Pas ulumnya apa niat ya tahu aja dia. Makanya Nabi mengatakan ittaqinnar walau bisyaqi tamra, takutlah, bertakwalah kepada Allah, lindungi dirimu dari api neraka Allah sekalipun engkau bersedekah hanya dengan separuh biji korma. Hanya separuh korma. Si kue karung cai saya. Subhanallah. Kemudian ini telah kita bahas. Kemudian watajhizul mayyit, mentajhiz mayit apabila sudah benar-benar mati. Nama ini segerakan, karena jenazah orang mukmin kalau sudah meninggal, orang baik, maka dia itu sangat senang ketika disegerakan, karena yang dia dapatkan adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun atau qadi, ketika ditajhiz dengan segera, ketika jenazahnya dibawa, maka dia akan orang kamayan. Itu dalam Sahihul Bukhari dijelaskan, mau dibawa kemana saya? Malam-malam. Tapi kalau orang baik disegerakan makin bagus. Kalau benar-benar sudah meninggal, nanti itu mati, nanti makanya itulah bedanya orang tua merawat anak dengan anak merawat orang tua, sangat berbeda. Kalau orang tua merawat anak mengharap panjang umur anaknya, tapi kalau anak merawat orang tua, karena siapa anak tidak mati. Biasanya itu manjo, tapi tidak semuanya. Apalagi yang sudah capek mengurus ini dan itu tuh kan 40 tahun, 90 tahun, itulah bedanya. Makanya ada orang merawat, tanya kepada ulama, apakah saya ini sudah membalas bagusnya kebaikan orang tuaku, wahai Syekh? Nah, karena kenapa kau bisa mengatakan demikian? Karena saya sudah merawat orang tuaku di saat tuanya, saya sudah merawat. Karena tidak, kenapa bisa? Karena beda. Orang tuamu merawatmu, kau diinginkan panjang umur, sehat walafiat. Tapi kau merawat orang tua, Lepas selalu migaring-garing di sini kena ngapain? Nah, la ilaha illallah. Tajhizul mayit itu di apa namanya?
ya tentu dengan bil ghusli dimandikan, wa takfin dikafani, was salati alaihi mensolati, wa dafni memakamkan. Ini kecuali orang yang mati syahid, orang mati syahid di jalan Allah, fi ilahi kalimatillah, itu tidak perlu dimandikan agar bekas debunya menjadi saksi di hari kiamat. Yang kedua, tidak perlu disolati kalau mati syahid karena dia maghfuran lahu, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Karena isinya sholat jenazah itu kan doa pengampunan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nah, kalau orang mati syahid tidak perlu disolati karena sudah diampuni. Nah, itu. Tapi syahid di sini adalah syahid dunia akhirat, orang yang mati berperang melawan kafir harbi, musuh Islam yang menyerang lalu dia mati terbunuh mati syahid. Nah, kalau mati yang lain-lain, kalau mati syahid akhirat saja tidak disebut syahid dunia, syahid akhirat. Seperti orang mati di pengajian, syahid akhirat. Mati kharaja min baitihi fi talabil ilm, keluar dari rumahnya dalam tujuan menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah hatta yati, sampai dia pulang ke rumah. Maknanya kalau dia perjalanan meninggal tujuan hadir pengajian, mati syahid dia, tapi syahid akhirat. Tidak syahid dunia akhirat, syahid akhirat aja. Di akhirat dia disebut sebagai orang mati syahid, tapi dia tetap disolati, tetap dimandikan. Orang yang sakit perut itu syahid akhirat, mabtul. Parisipatan nama syahid akhirat. Orang warik, orang tenggelam itu mati syahid akhirat. Orang kena reruntuhan bangunan, syahid akhirat. Jadilah orang yang mati karena cinta, mati syahid akhirat. Tapi ada syaratnya, tidak pernah mengungkapkan cintanya, tidak pernah terbawa oleh nafsu syahwat maksiat kepada yang dicintai. Dia menyimpan cintanya dalam hati, tidak kanak-kanak, bahkan yang dia cintai pun tidak tahu kalau dia suka sama dia. Nah, bahwa di tarsuatina tidak mengungkapkan yang dia mati membawa cinta itu, itu syahid akhirat. Ya syaratnya man'afa, orang yang orang yang menjaga dirinya. Jadi man'asyifa, orang yang rindu, orang yang cinta. Wa'afa, lalu dia melindungi dirinya dari maksiat, dari cintanya itu. Dia tidak mengungkapkan, dia tidak mengaplikasikan cintanya dalam syahwat kepada yang dicintai. Nah, boleh dikira tidak kanak-kanak. Nah, boleh tidak mengungkapkan sehingga yang dicintai tidak tahu kalau dia itu sebenarnya cinta, sehingga dia mati membawa beban cinta itu. Oh, mati syahid akhirat. Saya kamar mana teh? Kali bahasa kan tiba di WA dengan saya di mana ada enam. Malah pun dari perjanjian ngasih apa teh? Tajhizul mayyit idza mata yaqinan, apabila benar-benar telah mati. Jadi ada dua tipe. Kalau orang mati syahid dunia akhirat itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, langsung dimakamkan. Ada juga ini karena terhormat. Ada yang tidak terhormat, orang murtad, orang yang pernah masuk Islam lalu keluar dari Islam, lalu tidak kembali lagi ke Islam sampai dia wafat, maka dia tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimakamkan. Itu umat. Nah, itu dalam kitab seperti itu. La yudfan, wa la yusalla alaihi, wa la yukafan. Tidak dikafani, tidak disambayani, tidak dijene, tidak dikafani. Orang yang keluar dari pernah Islam lalu keluar dari Islam, itu dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufiq. Bahkan orang yang murtad, dia murtad usia 70 tahun, seumpamanya dia murtad usia 70 tahun, dia beribadah sepanjang baliknya 15 sampai usia 70 tahun, lalu dia murtad 5 menit saja dia murtad, seluruh pahalanya ibadah telah dia lakukan puluhan tahun gugur semua, tidak ada hasilnya. Dia guna murtad gugur semua, tidak ada, sudah gugur semua. Ini bahayanya guna karena atau jadi
perlu dijaga iman agar tidak terjerumus keluar daripada agama ini. Mudah-mudahan Allah lindungi iman kita. Amin. Dia diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mautih ayyughfar li jami'i man tabi'a janazatahu rawahul Baihaqi. Dikatakan sungguh balasan awal ma yujazal mu'min, balasan pertama yang diberikan orang mukmin ba'da mautihi, setelah matinya, ayyughfar, diampuni, li jami'i, kepada semua, man, orang, tabi'a, yang mengikuti janazah jenazahnya. Bayangkan, sesuatu awal pertama kali yang dibalaskan orang mukmin setelah matinya. Ada orang mukmin mati, pertama kali balasan yang diberikan kepada orang mukmin yang mati itu, orang yang mengikuti jenazahnya diampuni. Orang yang mengikuti jenazahnya diampuni oleh Allah. Ini fadilatnya apa? Syuhudul janazah. Karena kita khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. 5 haknya orang muslim kepada muslim yang lain. Radut tahiyah, menjawab salamnya. Ijabatud da'wah, mengijabahi undangannya. Tasyhidul janazah, menyaksikan jenazah. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Tasmitul atis idza hamida, kemudian mendoakan orang yang bersih ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti orang yang mati, ampunannya diampuni oleh Allah yang mengikuti. Apalagi yang mati ulama. Apalagi ulama yang mati. Apalagi kalau ikut mensolat. Lompoan. Ada dulu seorang ulama meninggal, ketika wafat ada orang ikut dari pasar, dari belanja, ikut mensolati jenazah ulama itu. Sholat, ulang yang masak dagingnya. Batena tino. Akhirnya tanya, kenapa nak boleh kamu? Itu karena berkahnya mensolati jenazahnya seorang ulama, maka dagingmu tidak akan tersentuh api neraka seperti kamu memasak daging itu. Jadi ulama, bahkan yang pernah berjamaah dengan ulama ini bisa dipercaya, bisa tidak. Sayyid Ahmad bin Idris Al-Yamani, seorang ulama besar di zaman dahulu, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau salah seorang saudagar mau terbantu di pasar, agar kini Sayyid Ahmad bin Idris As-Sambaya langsung ikut berjamaah, batu di pasar kembali daging. Allahu Akbar, ikut sholat jamaah, pulang dimasak daging sampai habis kayu bakarnya, tidak daging. Karena ngapainnya tidak terlapor kepada Sayyid Ahmad bin Idris. Karena itu daging supaya kurang supaya batu kepalanya sehingga sampai akan kata berjamaah. Tapi sudah kumasak berkali-kali, kayu bakar habis nggak masak-masak ini. Nah, karena begitulah keadaannya orang yang pernah sholat berjamaah denganku 1 kali, tidak akan disentuh api neraka. Fadilatnya berjamaah dengan ulama. Kemudian yang Imam Syafi'i rahimahullah wa kunamate, apa namanya pesan Imam Syafi'i? Orang baik, orang soleh. Apa pesannya Imam Syafi'i? Kalau saya mati, antarkan jenazahku disolati oleh seorang perempuan, yaitu Sayyidah Nafisah. Dia orang baik. Harapannya jenazahku diampuni oleh Allah sebab dia yang mensolati. Ini sudah baik, tapi masih mencari imam yang baik. Jadi sebelum diantar jenazahnya ke masjid disolati secara umum, jenazahnya beliau dibawa ke rumahnya Sayyidah Nafisah, disolati oleh Sayyidah Nafisah terlebih dahulu. Sesuai wasiatnya Imam Syafi'i. Agar apa harapannya? Supaya jenazahku diampuni oleh Allah sebab dia yang mensolati saya. Karena itu orang soleh. Jadi yo orang dulu yo bagi-bagi kan. Menjadi dosa boleh-boleh imam-imam baik supaya doa supaya makbul. Ya Allahumma firlahu warhamhu, butuh yang betul-betul tangkas supaya ini tulis sambayan enggak komentori pamas. Subhanallah, la ilaha illallah. Ruwiya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ar-rajulu min ahli al-jannah istahya Allah azza wa jalla an yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi rawahu Dailami.
apabila ada seseorang meninggal dari penduduk ahli surga, taubaji mate, Allah malu menyiksa orang yang membawa jenazahnya. Fadilahnya ini, Allah malu menyiksa orang yang membawa jenazahnya, dan orang yang mengikuti jenazahnya, dan orang yang mensolati jenazahnya. Ini fadilana unania ulama, ada orang baik, orang soleh. Binaon nanti nu minang sambayang, binaon ki jakwa nanti binaon. Subhanallah, ini fadail ya. Rawahu Dailami, diriwayatkan oleh Dailami, orang soleh, orang baik gitu. Tazwijul banat. Ini yang selanjutnya ini belum kita terangkan. Lalu tergesa-gesa yang ketiga tidak termasuk daripada setan. Tindakan tergesa-gesa itu yang ketiga adalah tazwijul banat idza balagha, menikahkan anak gadisnya apabila sudah balik. Sudah anak gadisnya sudah balik, sudah siap nikah, nikahkan kalau memang sudah ada yang pas. Benar teh namanya lamar ini sabar. Cuman ini karena ada orang di bagian menunda-nunda. Jadi namun lamar di saya 2 talu apa 5 anak 7 salam sama kiri aja nataya. Karena tekiro lolo inji deh. Aduh, tazwijul banat itu termasuk menyegerakan menikahkan anak gadisnya bila sudah balik. Apalagi yang datang ke baji, oh bismillah nih, insyaallah. Kenapa? Hadirin yang dirahmati Allah, karena menjaga anak perempuan itu sendiri. Undangnya murah nih, nama dipanggil. Nah, selama belum menikah ini tanggung jawab orang tuanya. Ini juga ini susah nikah, apalagi kamu-kamu. Makanya ketika dinikah, makanya ada hadis man ala jariyatan hatta tablugha jaa yaumul qiyamati ana wa huwa kahataini. Nah, karena siapa orang yang menafkahi, membiayai, menjamin hidupnya anak perempuan, 2 anak perempuannya sampai balik, akhirnya mungkin sampai balik, maka dia orang itu akan datang di hari kiamat seperti ini jaraknya dengan aku, kata Rasulullah. 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, tidak ada kondisi. Itu fadilatnya menjaga, memelihara anak perempuan, karena susah itu. Jadi karena anak kemarin kan ada kesulutnya apa? Saya pernah itu main pantai. Apalagi di zaman sekarang, nah itu dia. Makanya kan banyak diajarkan oleh ulama. Di antara amalan kalau anak masih kecil, ubun-ubunnya ditiup, baca inna anzalnahu supaya dia tidak berzina sampai meninggal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tiupkan ubun-ubunnya anak laki maupun perempuan, insya Allah fadilatnya tidak akan berzina seumur hidup. Inna anzalnahu. Tapi pun aja ini cowok aja cewek, gonta ganti nih, apa-apa kita baca ya. Tanya terlambat ya, tapi perlu dijajai karena sekali jadi baca ya. Bukan lagi baca ya, dia yang baca. Nah, itu dia beli sama sekarang ya, menikahkan tazwijul banat idza balagha. Apalagi di akhir zaman, tapi logo akhir zaman termasuk tanda kiamat, banyak perempuan tidak menikah. Ya. Nah ini yang nama ada tidak bukti, anuna nama ada tidak bukti banyak. Itu termasuk ciri tanda kiamat, banyak orang perempuan tidak menikah. Nah, makanya nilai bapak bukti alhamdulillah jadi jomblo. Kenapa tidak? Allah alam, karena yang pertama begini, laki-laki bilangannya lebih banyak perempuan. Bayi ini lebih jahil kurangnya. Bahkan tanda kiamat dikatakan saya kurangnya singkame perempuan 50, laki-laki 1. Dari banyaknya perempuan. Jadi sama dari banyaknya perempuan. Jadi 3 minjam pun nah 50 nah saya ini kurangnya 49 tamanya.
Nah ini jadi di sini tanda kiamat. Makanya banyak-banyak doa. Yang penting taubatin yang berarti Bismillah. Hasan Al Basri ditanya, mimman uzawiju ibnati, dengan siapa anak perempuanku kunikahkan wahai Hasan Al Basri? Apa jawabannya? Mimman yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah. Apa alasannya? Kenapa mesti cirinya bertakwa? Tidak pakai syarat lain, pokoknya bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Apa alasannya kalau takwa? Kalau dia mencintai anak perempuanmu, maka dia pasti memuliakannya. Kalau dia tidak senang dengan anak perempuanmu, tidak akan menzaliminya, tidak akan berlaku keras, karena laki-lakinya bertakwa. Tapi pun lelaki tidak bertakwa, tidak mau dengar, kasar nih, karena anak mulutnya, perlakuannya dan lain sebagainya, kekerasan rumah tangga dan seterusnya. Ya, jadi baji-baji kan, tazwijul banat itu benar. Salah satu doanya yang saya dapat ijazah dari ulama adalah surat Al-Qasas. Apa itu? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini burung sare kanjo dibaca paling tidak 9.200 atau memperbanyaknya setiap hari bagi orang yang belum menemukan jodoh pasangan hidupnya. Apa aja? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doanya Nabi Musa ketika masih jomblo. Nabi Musa lari dari kejaran Firaun. Ketika lari terus sampai kematian, tidur di bawah pohon, lalu dia membaca doa itu. Makan tidak ada, keluarga tidak ada, pekerjaan tidak ada, istri tidak ada. Dibaca itu doa dalam surat Qasas, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu datanglah dua perempuan anak putri Nabi Syuaib mengundang dia datang ke rumahnya. Gappai baine keturunan gappa jama-jama dengan doa itu. Jadi yang merasa tidak ada pekerjaannya baca doanya Nabi Musa. Yang belum dapat jodoh baca doanya sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau yang sakit sehatnya datang, yang tidak punya pekerjaannya datang, dan seterusnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya khairin faqir. Nah cara bunting baca jajar itu belum dengan Tuhan yang mengaya. Benar bapak kita teori baca. Kamu udah baca ini loh. Nanti. Nah ini lagi wa qada'ud dain idza wajaba. Melunasi utang idza wajaba apabila sudah wajib, maksudnya apabila telah jatuh tempo. Keanja aja lu, kalau sudah jatuh tempo bayar ke Indra. Saya kasih tahu lebih mudah itu bersedekah daripada bayar utang. Kenapa bisa? Karena bayar utang ini karena sedekah itu sunnah. Kalau bayar utang itu wajib. Yang mau digagalkan oleh setan yang mana, yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib. Makanya orang mana niat doi sawal lagi bayar itu. Padahal niat jangan. Tapi sawal itu. Begitulah godaannya memang. Makanya masalah utang dikutip dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ya. Suruh tulis diperjelas. Karena masalah inang etak ling-ling berarti ada catatan. Lihat itu bayar besar. Tena. Setan suka mapaling-ling tuh. Tena memang itu bayar teh. Ngapa rekamannya? Nah, itu pokoknya membuat rancu, maka harus diperjelas. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan matlul ghani dzulmun, menundanya orang kaya, orang yang sudah punya menunda membayar utang adalah sebuah perbuatan zalim. Karena Nabi kalau sudah punya mampu lakukan tundai termasuk perbuatan zalim kata Rasulullah. Maka kalau sudah zalim berarti tidak nikmat, tidak berkah hidupnya karena menzalimi orang lain. Nah, subhanallah, lampa ke barang, suruh lampa barang, yang penting lunas indrangan. Apa boleh barang lunas indrangan aja? Nah, ini utang harus diselesaikan. Orang mati syahid tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, tapi dikubur. Oh, kata Nabi riwayat Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kulla dzambin illa dain. Semua dosa orang mati syahid diampuni kecuali dalam masalah utang masih terus dituntut di alam kubur. Indra dengan lapas.
atau mati syahid, apalagi pun mati kono. Mati kono kerja yang granat. Bagi-bagi ingat-ingat kita, mana saya dari rupiah, ingat-ingat lagi. Nah, kalau tidak diingat nilai orangnya pantama masih, kalau tidak tahu ahli warisnya niatkan sedekahnya orang yang saya ambil dulu uangnya ini. Kalau sudah tidak ketahuan ahli warisnya, ya para lunya kodok utai kita wajib. Kalau kamu najai tahu tak kalau paling terana, kalau paling. Wa taubatu minaz zambi idza farad. Bertaubat daripada dosa apabila melakukan kesembronoan, keteledoran. Jadi punah parki dosa tegi tunai tobat, tak muka beda di tobat segerakan. Bahkan bagusnya lewat dosa langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tapi ingat taubatnya itu ada syaratnya. Apa syaratnya taubat? Sambil beristighfar, apa yang dilakukan itu al-iqla'u minadz dzambi, meninggalkan dosa yang dia lakukan. Contohnya, punah dosa melihat perempuan mandi di sungai. Terus apa ini? Kau jangan kamu dibinanganya, dijanjakin harus tuh. Astagfirullah. Paling kita harus saja astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Yang menjadikan penyebab dosa sambil beristighfar, sambil meninggalkan perbuatan itu. Tidak sementara melakukan sambil beristighfar. Sambil ngaji istighfar, ya kita dah sama. Yang bayi ini seksi malu. Sambil aja istighfar, istighfar seperti ada orang meninju orang lain sambil palapur naik. Jangan kita sambil palapur itu macam. Nah, begitulah. Jadi jangan sambil sambil melihat apa yang dilakukan dosa itu ketika beristighfar meninggalkan dosa yang dilakukan. Dan menyesali, bertaubat minadz dzambi idza farad, menyegerakan bertaubat dari dosa apabila melakukan keteledoran. Kayak gitu tunda itu bagaimana sih kalau sisa aku kita tobat sami, yang penting tobat daripada tidak sekali tobat. 3 kali istighfar sudah sholat, berapa kali istighfar? Berbanyak istighfar. Wa qala utain idza wajaba wa taubatu minadz dzambi idza farad. Ada satu riwayat belum saya baca tadi ini, Tazwijul Banat, riwayat Aisyah. Man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluk, akhrajahu Ibnu Syahid. Siapa orang yang telah menikahkan anak perempuannya, niat dan lekna, alhamdulillah, anak perempuanku semua sudah menikahkan, maka tawajjahullahu yaumal qiyamah, di hari kiamat Allah akan memberikan dia mahkota di atas kepalanya seperti mahkota seorang raja. Jadi fadilahnya seorang bapak yang sukses sampai menikahkan putrinya berarti aman. Niat mau pasang bena, berat bena minta tutui, orang tua bapak sudah aman. Tanggungan berat bena aman. Ya, jadi beruntung. Mudah-mudahan yang punya anak perempuan tetap asing gunting. Amin. Insyaallah pasangan mendapat jodoh yang soleh, majikan, akhlak yang mulia dan bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Muhammad ibnu Duri wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat, mudah-mudahan yang hadir lancar dan lena, yang hadir barakah jamaah, yang sakit Allah sembuhkan, mudah-mudahan yang hadir segala hajatnya kabul ya Allah. Bulan Ramadan ya Allah, amin ya Allah, berikan umur panjang yang hadir ya Allah, sehat walafiat ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bisa sempurna tarawihnya bulan Ramadan, witirnya bisa sempurna ya Allah, qiyamul lailnya bisa sempurna ya Allah, baca Qurannya bisa sempurna ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita ya Allah, yang akan datang puluhan Ramadan Allah masih kasih sama kita semua yang hadir ya Allah. Para ulama-ulama kita, imam-imam kita, para ustaz kita, guru-guru kita, para ulama diberi umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan Indonesia aman, Mekah Madinah aman. Semoga perjalanan umroh haji bisa terbuka kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Yang belum pernah menginjakkan perjalanannya Mekah Madinah ya Allah, semoga dimudahkan bisa sampai Mekah Madinah. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian kita
diberkahi oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.